Tata tertib debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Untuk pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lain saat sedang berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai bicara. Pasangan calon dilarang memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. Pasangan calon dilarang memberikan pertanyaan di luar tema yang telah ditetapkan. Pertanyaan dan atau tanggapan yang disampaikan antar pasangan calon adalah seputar visi, misi, dan atau program yang terkait dengan tema debat ketiga. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan dan atau tanggapan yang menyimpang dari tema debat dan atau waktu yang tersedia telah habis. Pasangan calon hanya diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan atau data yang diperlukan dalam kegiatan debat. Pasangan calon dilarang membawa telepon seluler atau komunikasi lainnya di panggung debat. Pasangan calon dilarang melontarkan pernyataan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lain maupun peserta undangan acara debat. Pada saat penyampaian visi misi pasangan calon, dilarang menyela, interupsi oleh pasangan lain. Tata tertib untuk peserta undangan. Peserta undangan harus selalu tertib. Peserta undangan dilarang memprovokasi pihak lain, baik pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Peserta undangan dilarang menyinggung atau menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung. Peserta undangan dilarang membawa barang-barang seperti korek api, senjata tajam, senjata api, pengeras suara, makanan dan minuman, dan barang-barang yang dicurigai bisa mengganggu kegiatan debat terbuka ke dalam lokasi debat. Peserta undangan hanya diizinkan membawa ID card dan telepon seluler dengan mode diam. Tim kampanye dilarang membawa atribut kampanye ke dalam lokasi debat. Tim kampanye dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat pasangan calon sedang menyampaikan visi, misi, dan program serta ketika sedang memberikan jawaban. Selama acara debat berlangsung, peserta undangan diharuskan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan. Pendukung undangan serta pihak lain yang tidak mengenakan ID card yang disiapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dilarang memasuki ruang debat. Pendukung atau pengunjung dilarang mengganggu pasangan calon pada saat penyampaian visi misi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas diberikan peringatan sekali dan atau dikeluarkan dari lokasi debat terbuka. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan seluruh pendukung pasangan calon, baru saja kita dengarkan bersama tata tertib debat publik pada malam hari ini. Untuk itu tentunya kami mohon untuk dapat ditaati pada malam hari ini selama debat ini berlangsung. Kami akan mulai untuk segmen pertama, di mana segmen ini merupakan segmen pemaparan visi misi dan program pasangan calon. Dalam segmen ini kami akan mempersilahkan pasangan calon untuk dapat memaparkan visi, misi, dan program sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini, yaitu menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional, serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sekali lagi kami sampaikan ada 3 subtema, yaitu A. Membangun sinergitas pemerintah daerah dan pusat, B. Pemanfaatan teknologi digital dalam koordinasi pembangunan daerah, dan C. Pembangunan karakter untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Kita akan segera memasuk dan memulai segmen pertama kita di debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Dan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat memaparkan visi, misi, dan program Anda sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Harap tenang. Harap tenang. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Penyelenggara pemilu yang saya hormati, tim panelis yang saya hormati, Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah yang saya hormati, pasangan nomor urut 2 dan 3 yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini sama-sama berbahagia. Malam ini kita masuk, saya Ahmad Haji Amali berpasangan dengan Abdul Karim Al-Jufri. Malam ini kita masuk pada tema debat menyerasikan pembangunan daerah sampai di pusat dan menjaga NKRI, kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinergitas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional itu adalah satu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang gubernur. Untuk itu kita harus memulai masuk pada sistem perencanaan pembangunan nasional. Kalau kemudian itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan sinergitas perencanaan pembangunan, sehingga dengan demikian ada keterpaduan pembangunan daerah dan pusat. Itu akan memudahkan kita untuk menyusun program dan penganggaran yang lebih efektif. Untuk itu, ke depan gubernur tidak boleh menempatkan bupati dan wali kota sebagai lawan atau sebagai musuh, tapi gubernur hendaklah mampu mengorkestrasi kekuatan daerah untuk menyusun program pembangunan, sehingga kemudian ke depan kita dapatkan wajah Sulawesi Tengah yang utuh. Saya percaya siapapun yang akan terpilih menjadi bupati dan wali kota, insya Allah mereka adalah orang-orang yang memiliki niat untuk membangun Sulawesi Tengah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga dengan kesamaan pandang itu membuat kita akan mudah mensinkronisasikan pembangunan Sulawesi Tengah, sehingga kemudian ke depan kita tidak lagi mendapatkan keluhan para petani, para nelayan, para peternak yang mengeluh karena biaya pengangkutan hasil produksi mereka menjadi mahal karena infrastruktur belum terbenahi dengan baik. Kita tidak lagi akan mendapatkan kenyataan bahwa masih banyak anak-anak kita yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Keterpaduan ini menjadi penting karena sesungguhnya daerah tidak akan mampu membiayai dirinya tanpa ada harmonisasi hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk itu pasangan beramal meyakini betul bahwa dengan hubungan yang kami miliki dengan pemerintah pusat, dengan dukungan partai politik yang begitu besar, ini akan menjadi jaminan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Ketika kami diamanati untuk memimpin Sulawesi Tengah, maka semua program-program yang kami susun akan terkoneksi dengan melakukan pembangunan yang merata. Semua daerah ini akan memberikan jaminan yang kuat kepada masyarakat Indonesia. Insya Allah rasa adil itu menjadi jaminan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 14 detik. Cukup? Masih ada 14 detik. Baik. Cukup? Bapak. Baik, terima kasih. Mohon tenang pendukung. Selanjutnya kami silahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat memaparkan visi, misi, dan program Anda sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, saudara-saudaraku, sampai sufu sararaku, sapo-sapoku, semua utusku dan sedulur-sedulurku yang kami cintai, kami banggakan. Yang saya hormati PJ, Gubernur dan seluruh unsur Forkopimda, penyelenggara pemilu kada dan seluruh panelis yang saya hormati, dan kedua pasangan calon yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Kita tahu bahwa asta cita daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah fokus kepada yang pertama
adalah swasembada pangan. Yang kedua adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pembangunan dari desa dan sampai di bawah. Kemudian yang berikutnya adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Kemudian berikutnya adalah pengentasan kemiskinan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memperkuat reformasi birokrasi di pemerintahan. Dengan adanya cita dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, maka nawacita dari pasangan berani adalah sudah serasi dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia kami adalah sesuai program. Yang pertama, 1 rumah 1 sarjana, kemudian ada namanya program Nambaso, kemudian ada 1 kartu sakti yang merupakan KTP untuk berobat secara gratis. Kemudian yang kedua adalah kami mempunyai program yang namanya petani milenial, yang program ini juga sama dengan pemerintah pusat, yaitu dari Kementerian Pertanian. Kemudian juga kami mempunyai program hilirisasi dan industri yang dikhususkan nanti pada Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai. Tetapi dengan catatan aspek lingkungan harus kita lakukan pengawasan yang ketat. Kemudian berikutnya adalah kami juga melakukan pengentasan kemiskinan. Kemudian berikutnya reformasi birokrasi yang kami mempersingkat akses pelayanannya sebagai pelayanan publik yang berada di kecamatan, sehingga masyarakat yang ada di jauh dari kecamatan itu lebih mudah untuk akses pelayanan. Oleh karenanya pasangan berani ini mengharapkan seluruh masyarakat kita bergandengan tangan, bersinergi untuk bersama-sama, termasuk juga kami berkomitmen untuk berkolaborasi, kemudian melakukan harmonisasi dengan seluruh kabupaten maupun kota sehingga pelaksanaan bisa dilaksanakan secara baik. Kemudian kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita bergandengan tangan untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Sulawesi Tengah ini. Kemudian saya ingin menyampaikan juga kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah bahwa pasangan berani ini punya prinsip. Yang pertama adalah kami berprinsip adalah yang pertama kami melakukan pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah kami berusaha untuk bagaimana ke depan untuk mengayomi atau untuk mencari supaya kita bisa mencapai yang namanya Sulteng Emas. Kemudian saya menyampaikan juga bahwa berani adalah satu jalan tengah untuk Sulawesi Tengah yang lebih maju dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Harap tenang, mohon tenang, tim pendukung mohon tenang. Baik, mohon tenang pendukung. Kemudian kami akan mempersilahkan paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan Anda terkait dengan tema malam hari ini. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima Silakan. kasih moderator. Visi saya Sulteng 2025-2029, transformasi Sulawesi Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia, maju dan berkelanjutan menuju Sulawesi Tengah emas, sesuai juga Indonesia emas ke depan. Jadi itu sinkron yang kita bikin. Kemudian ada 5 misi, itu nanti disampaikan oleh adik saya Agusto. Kemudian tapi sedikit saya gambarkan apa inti daripada apa. Saya mengharapkan ada kuantum lompatan ke depan Sulawesi Tengah ini, karena kita punya 8 jenis tambang, kita punya hortikultura, dan insya Allah dan semua itu telah saya laksanakan, tapi belum sempurna. Kita sempurnakan di 5 tahun ke depan. Ini intinya ya. Saya sudah sekarang melaksanakan perkawinan kelapa, bangga dengan Halmahera, dengan kelapa Buol. Itu melahirkan kelapa yang sudah bisa 40 butir, bukan lagi 20 butir. Yang aplikatif semua yang kita lakukan. Saya perintahkan sekarang untuk apa itu? Untuk kepala dinas pertanian, untuk bagaimana padi kita hanya bisa 3 ton. Saya konsultasi bagaimana ke depan
harus bisa 5 ton. Di Jawa sudah 7-8 ton. Kita minimal 5-6 ton ke depan supaya nilai tukar petani kita meningkat. Nah, kemudian apalagi yang saya buat? Ya, sapi sedang saya lagi saya perbanyak inseminator ya ke depan untuk bisa sapi kita yang 100 kilo menjadi 400 kilo yang seperti kemarin Limousin, ada Wagyu. Ini sudah ada 6 jenis sapi kita yang kita kawinkan. Kita ini sudah sedang berjalan. Ini kira-kira semuanya. Bagaimana kita nanti nelayan kita memakai aplikasi Pison sehingga nelayan kita hanya lihat di HP begini sudah bisa tahu di sana ikan. Ini semua yang kita harus. Kemudian bagaimana supaya meningkatkan sumber daya masyarakat kita di desa? Ya, kita harus setahun ini 132 desa kita mulai digitalisasi sehingga desa kita menjadi desa seperti di Korea. Kita harus melompat. Nah, ini kira-kira semua yang sudah nanti visi misi dia. Terima kasih Pak. Saya lihat ini tidak pernah bicara visi misi cuma ngambang, tapi kami bicara visi misi kan. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Kita mengetahui bahwa Astacita atau visi misi Presiden Jokowi, Presiden Prabowo, kita breakdown menjadi 8 langkah strategis yang nantinya kami akan terapkan di pemerintahan kami bila kami dipilih oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Langkah pertama tentunya kita harus meningkatkan dulu bagaimana indeks daya saing daerah yang dari tahun ke tahun terus meningkat di bawah pemerintahan Pak Rusti Mastura dan Pak Mamun. Kemudian yang kedua, bagaimana kita meningkatkan indeks pembangunan manusia, terutama kita fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan yang terus juga meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, bagaimana kita menurunkan tingkat atau angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang dari tahun ke tahun juga terus menurun. Kemudian langkah keempat, bagaimana kita berupaya menurunkan kategori daerah tertinggal. Bersamaan dengan itu kita meningkatkan indeks daya saing desa. Ya, kita sudah ketahui beberapa tahun terakhir penurunan desa tertinggal, penghilangan desa sangat tertinggal yang 17 desa telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Kemudian peningkatan indeks budaya, peningkatan kerukunan umat beragama, dan bagaimana pelayanan publik yang terintegrasi. Terima kasih. Paslon nomor urut 3, terima kasih. Mohon tenang. Harap tenang. Tim pendukung, mohon tenang. harap tenang. Baik. Mohon kerjasamanya, tim pendukung. Bapak Ibu, pendukung pasangan calon nomor urut 3, mohon tidak naik ke atas kursi. Mohon tidak naik ke atas kursi Bapak Ibu. Mohon untuk mematuhi aturan debat pada malam hari ini. Tim pendukung, terima kasih. Masing-masing tim pendukung paslon mohon kerjasamanya mengikuti tata tertib yang berlaku. Terima kasih seluruh pendukung pasangan calon. Boleh kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon kita. Kita dengarkan bersama baru saja pemaparan visi dan misi dari seluruh pasangan calon. Kami akan mengajak Anda menuju ke segmen kedua untuk pendalaman visi misi dan program dari seluruh pasangan calon. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, segera kita masuk dalam segmen kedua. Segmen kedua yaitu pendalaman visi misi serta program unggulan dari masing-masing pasangan calon, di mana masing-masing pasangan calon akan kami persilahkan untuk menuju ke media debat dan mengambil satu di antara sekian pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis yang akan ditentukan dengan mengambil bola di dalam fishbowl di tempat kami berada saat ini. Pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis terdiri atas beberapa subtema kita yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Baik, dan kami akan langsung awali untuk segmen kedua ini dengan mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk menuju ke media debat. Kami silakan Bapak Ibu. Silakan untuk mengambil satu huruf yang ada di dalam fishbowl. Harap tenang. Mohon tenang Tim pendukung harap tenang. Bisa diperlihatkan kepada kamera Ibu. Huruf B. Silakan Ibu memasukkannya dalam fishbowl yang kosong. Huruf Dan B, Bapak Ibu silakan diambil. amplop B. Baik. Kami terima. Terima kasih, Bapak kami Ibu, persilakan terima kasih kembali ke banyak. podium. Silakan Bapak Ibu kembali. terima kasih. Dan masih tersegel pemirsa dan hadirin. Amplop ini masih tersegel dan akan kami buka untuk kami bacakan kepada paslon 2.
Pertanyaan akan kami bacakan hanya sekali saja. Mohon disimak dengan baik. Baik, kami buka terlebih dahulu segelnya. Subtema pemanfaatan teknologi digital dalam koordinasi pembangunan daerah. Teknologi digital menjadi hal penting agar dapat terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang. Selain memberikan dampak positif, teknologi digital juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan seperti judi online, pornografi, kecanduan game, dan cybercrime. Pertanyaan, apa terobosan inovatif dan langkah konkret pasangan calon untuk meminimalisir dampak negatif terhadap keberlanjutan pemanfaatan teknologi digital? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, bahwa salah satu persoalan kita di Sulawesi Tengah adalah belum meratanya jaringan internet di semua desa. Berdasarkan data masih kurang lebih sekitar 600-an desa kita yang belum mendapatkan akses atau belum spot. Itu yang pertama yang harus kita benahi dulu, supaya rakyat kita di Sulawesi Tengah ini mereka bisa menikmati, anak-anak kita di desa bisa menikmati internet, dan mereka juga bisa mengakses segala ilmu pengetahuan baik yang ada di bangku-bangku sekolah yang ada di daerah maju, kemudian juga di daerah-daerah kota. Itu yang pertama yang harus kita benahi. Yang kedua, tentu untuk bisa memaksimalkan dampak negatif dari akses digital tersebut adalah edukasi yang lebih penting dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan juga program-program kepada setiap desa. Kami dalam program Berani ada program namanya Berani Berdering. Kita memastikan bahwa Sulawesi Tengah apabila Berani terpilih menjadi gubernur, seluruh daerah Sulawesi Tengah ini terjangkau daerah jaringan internet, sehingga rakyat kita bisa secara adil menikmati semua jaringan internet yang ada di dimanapun. Kemudian yang kedua, meminimalisir adalah memberikan pendidikan yang baik di sekolah-sekolah, kemudian juga bagi orang tua, sehingga antisipasi terhadap anak-anak kita yang memanfaatkan teknologi digital ini tidak dalam bentuk yang negatif, tapi dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih. Masih ada 13 detik, mau ditambahkan? Cukup, Baik. baik. Terima kasih. Terima kasih Mohon paslon tenang, nomor urut 2. pendukung. Mohon tenang. Baik, selanjutnya kami silakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menuju ke media debat. Silakan. Memilih Mengambil satu di antara huruf. sekian bola di dalam Silakan, fishbowl, kemudian mohon untuk diperlihatkan ke depan, kepada Bapak. kamera setelahnya. Huruf apa yang keluar? Huruf G. G. Silakan dimasukkan di dalam fishbowl yang kosong dan memilih amplop dengan huruf G. Amplop dengan huruf G. Baik. Terima kasih, Kami terima. Bapak. Terima kasih, Bapak. Silakan kembali ke podium dan amplop masih tersegel. Kami buka. Untuk paslon nomor urut 3, kami informasikan bahwa pertanyaan akan kami bacakan atau akan kami sampaikan hanya sekali saja. Mohon disimak dengan baik. Subtema pembangunan karakter untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya, mohon tenang, Harap tenang. kami bacakan kembali. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam persatuan nasional. Data menunjukkan Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika yang secara nasional termasuk tertinggi di Indonesia. Pertanyaan, bagaimana terobosan inovatif pasangan calon dalam pencegahan dan penindakan peredaran atas penyalahgunaan narkotika yang mengancam generasi muda dan persatuan nasional? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Azas pemerintahan kita dekonsentrasi, desentralisasi, dan manajemen atau pembantuan. Jadi dekonsentrasi itu seperti 6
tugas pemerintah pusat yang harus saya beritahu di sini. Di sini ada kepolisian, di sini ada kejaksaan, ada semuanya. Saya harus sebagai gubernur memanage bagaimana cara kita bersama-sama memberantas itu. Yang extraordinary itu 3, ya, 3 teroris, narkoba, dan korupsi. Ini kita bersama-sama bicarakan antara Forkopimda karena ini tugas tugas sekonsentrasi yang kita jabarkan ke dalam. Inilah kira-kira yang semua yang kita lakukan. Ya, kemudian ya kita bersama-sama mencari solusi supaya tidak lagi kita tahu banyak masuk dari Malaysia kita, sehingga alhamdulillah kepolisian kita kemarin telah banyak melakukan temuan-temuan terhadap ini, dan kita jadi persyaratan kita dalam kepegawaian dalam apapun itu harus menjadi contoh, diperiksa orang-orang yang punya narkoba karena ini extraordinary crime, ini harus diberantas siapapun dia. Ini harus kita mulai, kalau tidak negeri kita akan mengalami kehancuran ke depan karena narkoba, teroris, dan korupsi itu betul-betul menghantui kita ke depan. Oleh sebab itu target yang saya harus lakukan bersama saya punya Forkopimda untuk bisa sama-sama menyelaraskan pekerjaan kita bersama. Karena saya tahu di polisi ada namanya BNN, ada bagian narkoba yang kita selalu mengadakan komunikasi bagaimana cara menyelesaikan itu. Cukup, Bapak? Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 3. Terima kasih. Baik, terima kasih pendukung. Terima kasih. Kami Baik, lanjutkan. kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk mendatangi meja media debat, memilih satu di antara sekian banyak bola dalam fishball. Kemudian Anda bisa perlihatkan ke depan dari Bapak-bapak mohon dari belakang boleh? Mohon Biar berkenan di bisa balik terlihat meja. Di depan kamera. Baik. Agar terlihat di depan Silakan kamera. diperlihatkan Bisa ke depan, diperlihatkan ke Bapak. kamera. Silakan huruf A. huruf A Huruf A diletakkan dikembalikan di ke sini, fishball yang kosong. Huruf A Kami terima soalnya. kami terima. Terima kasih Bapak-bapak. Silakan kembali ke tempat di podiumnya, Bapak. Terima kasih. Untuk amplop A masih tersegel dan kami akan buka paslon nomor urut 1. Bahwa pertanyaan akan kami bacakan atau kami sampaikan hanya sekali saja. Mohon disimak dengan baik. Subtema membangun sinergitas pemerintah daerah dan pusat. Dalam hal pembiayaan, pemerintah daerah kerap menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan. Meskipun ada berbagai skema pembiayaan yang ditawarkan, implementasinya terhambat oleh regulasi yang ketat dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme tersebut di tingkat daerah. Pertanyaan, apa terobosan inovatif pasangan calon sekiranya mendapatkan amanah menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyelaraskan program-program pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pembiayaan dan prioritas proyek? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Cara tentang penyelarasan dan pembangunan daerah dan pusat. Kami memiliki modal yang sangat kuat. Pertama, hubungan personal kami dengan pemerintah pusat. Saya tahu Partai Gerindra berada di sebagai partai pendukung kami. Ditambah partai pendukung pasangan beramal ada 5 anggota DPR RI-nya. Dengan modal itu akan sangat memudahkan dan menjadi jaminan bagi daerah Sulawesi Tengah untuk dapat mencukupkan kebutuhan anggaran pembangunan di Sulawesi Tengah. Kita tahu bahwa hari ini salah satu problem bagi kita rusaknya ketinggalan infrastruktur yang berakibat konektivitas yang belum terjalin secara baik karena lemahnya penganggaran. Sekali lagi bahwa tidak akan mungkin daerah ini terbangun dengan baik tanpa ada hubungan yang baik dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hubungan yang baik itu hanya akan terjalin lewat 2 cara. Jaringan personal yang kami miliki berdua sebagai kader Gerindra dan
jaringan politik yang kami miliki. 5 anggota DPR yang mendukung kami, ini adalah sebagai jaminan. Dengan komunikasi politik yang baik, kami pastikan ke depan, insya Allah, dengan masuk pada sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, maka ini akan memudahkan bagi pemerintah provinsi untuk memastikan kehadiran anggaran di Provinsi Tengah, sehingga ke depan tidak akan lagi ada jalan rusak di Sulawesi Tengah, karena kami berdua jaminan untuk mendatangkan anggaran bagi pemerintah provinsi. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 3 sudah menyampaikan jawabannya atas pertanyaan yang telah kami sampaikan. Mohon Terima kasih, tenang. mohon tenang pendukung, mohon tenang. Baik, mohon tenang pendukung, Baik. terima kasih atas kerjasamanya. Baik, pemirsa, kita sudah menyaksikan segmen kedua ini. Masing-masing pasangan calon telah menyampaikan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dipilih secara acak dan telah disiapkan oleh tim panelis. Dalam segmen 3, kami masih akan mengajak seluruh pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, Kami pemirsa. segera kembali, tetaplah di TVRI Sulawesi Jangan Tengah. ditutup. Baik, kami masih bersama dengan Anda dalam debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan hadirin yang kami hormati, baru saja kita menyaksikan segmen pertama dan segmen kedua telah berjalan lancar. Dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan segmen ketiga. Betul. Dan penjelasannya adalah Di mana dalam segmen ketiga ini seluruh pasangan calon masih akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Hanya saja dalam segmen ini pasangan calon yang menjawab akan mendapatkan tanggapan dari pasangan calon lainnya. Namun di akhir sesi kami akan kembalikan kepada pasangan calon yang menjawab untuk dapat memberikan tanggapan balik. baik, untuk itu kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 terlebih dahulu untuk mendatangi meja debat kita pada malam hari ini. Silakan Memilih mengambil terlebih dahulu bola di dari dalam fishbowl. dari sini Bapak, silakan Harap tenang, agar tim terlihat. pendukung. Baik, Huruf I. Silakan diletakkan di Silakan sini dipilih. Bapak, huruf I. Ya, kami terima. Terima kasih. bolanya. Terima kasih Silakan Bapak-bapak. kembali ke podium. Kami perlihatkan Bapak Ibu dan pemirsa, amplop masih tersegel. Kami buka dan sekali lagi bahwa soal atau pertanyaan akan kami sampaikan hanya sekali saja, Bapak-bapak. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaannya. Baik. Paslon nomor urut 3. Subtema adalah pemanfaatan teknologi digital dalam koordinasi pembangunan daerah. Pemanfaatan teknologi digital dalam koordinasi pembangunan daerah memerlukan alokasi finansial yang tepat, baik untuk pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem, maupun pelatihan sumber daya manusia. Sulawesi Tengah perlu memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk digitalisasi ini dapat memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Pertanyaan, bagaimana strategi dan langkah inovatif pasangan calon dalam mengalokasikan pembiayaan untuk teknologi digital dengan keterbatasan anggaran daerah? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi saya bukan semua mengandalkan anggaran pusat. Kita sebagai dekonsentrasi, kemudian desentralisasi dan pembantuan ada. Jadi saya bisa menaikkan PAD sekarang dari 900 miliar menjadi 2,3 triliun. Ya, ini bukan mengandalkan hanya menunggu-nunggu pusat, tetapi bagaimana kita berinovasi supaya pendapatan kita meningkat. Terbukti 3,8 triliun menjadi 6,2 triliun APBD saya sekarang. Ya, itu yang kita. Insya Allah dalam 5 tahun saya bisa naikkan menjadi 5 triliun sehingga APBD kita menjadi lebih dari 10 triliun, mengalahkan Sulawesi Selatan 9,2 triliun. Ini yang harus kita pikirkan, bukan hanya menggantungkan diri sama pemerintah pusat. Dan digital tadi saya mulai tahun depan, sebenarnya saya dengan Menteri Pemdes telah menyampaikan disambut baik, tapi
menyangkut politik. Karena ada partai punya pendamping desa hilang kalau kita pakai digital. Nah, dan kemudian ada korupsi BTS. Ya, itu semuanya menyebabkan keterlambatan kita. Tapi ini kita harus atasi. Buktinya di Toro masyarakat desa bisa bikin sendiri. Nah, ini sedang saya pelajari ke depan. Ini kita akan mulai seperti, jangan hanya menggantungkan kita berinovasi. Makanya saya nanti dalam pendidikan saya sedikit mengirim guru-guru yang saya akan berikan pendidikan 100 miliar, kemudian guru-guru 30 orang belajar tiap tahun ke Cina untuk belajar masalah-masalah itu. Ya, di Cina kalau lihat pameran Cina, batang pisang bisa jadi celana jeans, alang-alang bisa jadi. Itu yang harus kita pikirkan, yang bisa kita lemparkan kepada masyarakat kita. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Terima kasih. Cukup. Baik. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 3. Harap tenang. Kemudian kami akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, digitalisasi ini menjadi hal yang mutlak. Cara mengatasinya bahwa hari ini menjadi fakta bahwa dalam proses digitalisasi belum kita bicara tentang black spot yang masih begitu banyak, tapi yang terpenting adalah bukan bagaimana kita punya ketergantungan, tapi bagaimana political will dari pemerintah provinsi itu sendiri. Apakah kemudian kita memandang sebagai digitalisasi ini sesuatu yang mendesak dan menjadi alat kontrol untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan? Kalau itu menjadi hal yang mendesak, maka menurut saya anggaran yang ada haruslah dijadikan skala prioritas. Digitalisasi itu adalah hal yang mendesak, karena dengan digitalisasi kita bisa mengontrol jalannya pemerintahan yang baik dan transparan. Tanpa itu nonsen, omong kosong. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Cukup. Terima kasih. Baik, harap tenang pendukung. Harap tenang. Kami silakan selanjutnya kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Berbicara soal digitalisasi, ini hal yang sangat penting tentunya, karena bagaimanapun juga sistem pemerintahan modern hari ini memang harus dikelola dengan digital. Semua proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kalau sudah digitalisasi, maka itu akan memudahkan kita. Tapi yang paling penting sebetulnya infrastruktur digitalisasi itu yang paling penting, yang harus kita siapkan dulu, sehingga kalau ada itu maka kita bisa rentang kendali pemerintahan itu bisa kita perpendek dengan adanya digitalisasi. Pelayanan masyarakat kita di desa-desa, pelayanan masyarakat kita di kecamatan, ini sangat membutuhkan. Hari ini masih banyak daerah-daerah kita, desa kita yang belum terjangkau, sehingga kita akan sulit untuk menciptakan sebuah sinkronisasi pemerintahan kalau tidak ada infrastruktur digitalisasi ini di semua desa. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Harap tenang. Kemudian kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan balik atas tanggapan dari kedua paslon. Waktu Jadi Anda, ingin saya Sebentar, sampaikan, Bapak. mohon maaf. Kami belum sebentar. mulai. Waktu Anda 2 menit dimulai Oke. ketika Anda berbicara. saya ingin Silakan. sampaikan, sudah lakukan, sudah masuk dalam APBD kita. Boleh tanya penjabat gubernur sementara, saya punya sekretaris kemarin, itu sudah masuk di APBD kita 25 tentang 132 desa kita mulai untuk digitalisasi. Bukan baru janji, baru bikin. Tidak ada problem. Kita kok bisa berinovasi untuk bagaimana? Karena ada persoalan korupsi di BTS dari itu yang terjadi 8 triliun kemarin, sehingga banyak sekali daerah kita blank spot. Tetapi kita bisa tutup dengan cara-cara lain. Kenapa kita tidak punya ahli-ahli? Kita punya ahli-ahli. Kita belajar di mana? Kenapa tidak? Ini harus kita mulai. Buktinya masyarakat desa Toro desa bisa tembus dia dengan digitalisasi. Boleh tanya mana? Saya punya kepala dinas Kominfo. Jadi itu yang harus kita lakukan. Bukan kita hanya menunggu, tapi kita harus terobos. Itu namanya kuantum, lompatan yang harus kita buat. Karena Sulawesi Tengah punya kemampuan untuk itu. Kita punya universitas
Pak Rektor, seorang teknik, dia bisa. Kenapa kita tidak bisa? Selalu kita menunggu. Kapan kita maju? Dan kemudian bagaimana kita meningkatkan fiskal kita agar bisa program itu terjadi? Ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau didengar pernyataan Wapres, 7 daerah yang bisa membiayai dirinya sendiri adalah salah satu Sulawesi Tengah. Ya, jadi tidak masalah pembiayaan itu. Kemudian Bapak Ibu, sebetulnya kami sudah memulai pada tanggal 22 Agustus kami sudah melaunching ya, belajar secara digital, yaitu Sulteng Mengajar. Nanti saya kasih tahu aplikasinya. Kemudian tes kesehatan pre-test kita sudah launching sebetulnya pada tanggal 27 Agustus. Jadi kita bisa melihat sakit apa kita hanya lewat wajah di HP. Ya, itu sudah kami laksanakan. Cuma memang tidak sampai kepada bapak-bapak. Jadi mereka baru memikirkan, kami sudah melaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 3, mohon pendukung tenang. mohon tenang. Tim pendukung paslon 3 mohon tenang. Baik, Bapak, mohon maaf Bapak, waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Terima kasih. Pak Sudi, terima Mohon kasih. tenang pendukung, kami akan lanjutkan. Mohon tenang. Kami tidak akan lanjutkan apabila masih riuh. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menuju ke media debat. Kami silakan untuk dapat mengambil huruf dan tentunya amplop pertanyaan. Dan Silakan. tentunya aturan mainnya adalah setelah paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan yang ada, akan diperlihatkan ditanggapi ke kamera, oleh Bapak. paslon nomor urut 2 dan 3. Huruf E. Baik, silakan dipilih. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, silakan kembali. Sekali lagi, bahwa aturan main di segmen ketiga ini, setelah paslon tertentu menjawab pertanyaan yang telah dipilih, maka akan diberikan kesempatan kepada paslon lain untuk memberikan tanggapan. Kemudian kami kembalikan kepada paslon tersebut untuk memberikan tanggapan balik. Dan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1 hanya akan kami bacakan sekali saja, mohon disimak dengan baik. Subtema pemanfaatan teknologi digital dalam koordinasi pembangunan daerah. Penerapan teknologi digital yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten. Selain aparatur pemerintah, masyarakat juga perlu diberdayakan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dalam layanan publik, pengawasan pembangunan, dan penyampaian aspirasi. Pertanyaan: seandainya pasangan calon terpilih memimpin Provinsi Sulawesi Tengah 5 tahun mendatang, strategi dan langkah konkret apa yang akan Anda lakukan dalam memberdayakan aparatur pemerintah serta masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi digital? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kita bicara e-government, tentunya kalau kita bicara sisi e-government, maka hal yang pertama yang harus menjadi persyaratannya adalah infrastruktur. Kedua, memastikan antar satu daerah dengan daerah lain terhubung, terkoneksi. Ketiga, pemerataan sumber daya manusia, aparatur, sehingga mereka bisa lebih melek dengan teknologi. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kenapa? Dengan sistem pemerintahan yang terdiri dengan e-government ini kemudian bisa memungkinkan masyarakat untuk bisa melihat, memberi harapan, dan bisa memberikan masukan terhadap pemerintah pusat tanpa harus datang ke ibu kota provinsi atau bertemu langsung dengan pemerintah. Tapi sekali lagi, untuk menerapkan sistem pemerintahan terdigitalisasi, maka tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi. Infrastruktur menjadi hal yang mutlak. Maka ke depan, sekali lagi saya katakan tadi, bahwa haruslah ada skala prioritas. Pemerintahan kami ketika diberi amanat untuk menjadi gubernur, maka digitalisasi pemerintah ini, government ini menjadi syarat mutlak. Sehingga ini menjadi skala prioritas yang akan kami lakukan, karena akan banyak membantu pemerintahan dalam semua hal. Dan bahkan kami bercita-cita melahirkan, menciptakan platform sendiri, sehingga kemudian pekerja jasa tidak lagi tergantung
pada Gojek, GoFood dan macam-macam, tapi kemudian mereka bisa menggunakan platform yang diciptakan oleh pemerintah Sulawesi Tengah sehingga terdapat hubungan timbal balik yang selama ini tidak didapatkan oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Harap tenang, pendukung paslon nomor urut 1, mohon tenang. Baik, mohon tenang pendukung, mohon tenang. Berikut kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama bahwa komitmen berani itu jelas di dalam visi misi kami, salah satunya adalah berani berdering. Ini artinya bahwa berani telah mempersiapkan ke depan apabila kami terpilih menjadi gubernur, maka infrastruktur digital ini menjadi hal yang penting. Yang kedua, saya melihat bahwa dari perjalanan kita masyarakat sudah sangat melek digital. Yang paling penting sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa berani berdering adalah solusi dalam rangka terciptanya e-government dan segala macam perangkat-perangkatnya dari seluruh proses pemerintahan, budgeting, planning dan sebagainya. Itu hanya akan bisa kita laksanakan dengan baik ketika infrastruktur digital itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Harap tenang, tim pendukung paslon nomor urut 2, kami mohon kerjasamanya. Terima Harap kasih. tenang pendukung. Baik, selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Terima Anda kasih. berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi saya sudah laksanakan, sudah masuk dalam APBD saya ya tahun 2005 ya 2025 tentang digitalisasi. Sebenarnya saya dengan Menteri Pak Halim Iskandar sudah sepakat memakai uang desa itu tadinya setuju beliau ya, sehingga kita sekaligus semua daerah menjadi digital, semua desa-desa. Nah, dan kita mulai coba, sudah dipakuli kemarin yang bersama Kemdes, sudah kita coba orang Pakuli bisa pakai digital ya, bisa ya, itu contohnya. Saya pakai listrik kemarin, Icon bayar 50 juta satu desa untuk bisa kita digitalisasi. Jangan cuma tergantung, kita bisa ada Icon perusahaan, anak perusahaan PLN yang mampu cuma bayar 50 juta, kita bisa digital. Jadi kita harus kreatif, jangan hanya menunggu-nunggu. Dan saya telah buktikan. Dan boleh tanya, Baik, ada Baik, TPA. terima kasih paslon nomor urut Terima 3. kasih paslon Jadi, nomor urut terima 3, kasih. waktu Anda habis. Waktu selesai. Terima kasih, mohon tenang pendukung. Baik, terima kasih pendukung, mohon tenang. Mohon tenang. Baik, Tim paslon Kami nomor silakan. urut 3 mohon kerjasamanya pendukungnya. baik, selanjutnya kami kembalikan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan tanggapan balik. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. E-government ini adalah satu sistem yang sebenarnya sangat penting untuk tata kelola pemerintah yang baik, yang transparan, yang akuntabel. Karena kenapa? Dengan e-government kita mampu mencegah korupsi. Contoh, e-katalog. E-katalog itu bukanlah sesuatu hal yang dibuat-buat, tapi ini salah satu cara untuk menghindari terjadinya pertemuan antara pengguna dan pemberi, penyedia jasa, supaya tidak terjadi tawar-menawar harga yang pada akhirnya nanti terjadi potensi korupsi. Kita ingin menciptakan pemerintahan bersih. Tidak mungkin akan terjadi pemerintahan yang bersih kalau kemudian kita menghindari pelaksanaan sistem government itu. Nah, maka sekali lagi ini tentang keberpihakan, ini tentang kemauan, ini tentang kejujuran kita terhadap masyarakat, bahwa masyarakat kita haruslah kita berikan informasi, masyarakat kita harus kita mudahkan untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Dengan cara seperti itu, maka harapan-harapan masyarakat terhadap pemerintah akan tetap terpelihara. Dengan cara seperti itu, masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung tentang penyelewengan pelaksanaan kebijakan yang ada di provinsi, kabupaten, walaupun mereka berada di desa. Sekali lagi, ini tentang ketersediaan infrastruktur untuk digitalisasi sendiri. Tidak ada cara lain kita mau menerapkan itu tanpa infrastruktur digital yang memadai. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Harap tenang. Mohon tenang. Tim pendukung. Segmen ini belum selesai. Mohon tenang pendukung. Baik, selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menuju ke media debat. Mohon tenang Bapak Ibu. Silakan Ibu. Menunjukkan satu di antara sekian bola yang diambil. Huruf F. Huruf F. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Kami terima kasih Bapak Kami Ibu. Silakan kembali. untuk kembali. Baik, kami akan membacakan pertanyaan bagi pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali dan tidak ada pengulangan. Mohon tenang pendukung. Baik. Subtema membangun sinergitas pemerintah daerah dan pusat. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government merupakan instrumen yang saat ini diyakini dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Pertanyaannya adalah, bagaimana terobosan strategi dan kebijakan pasangan calon dalam mengimplementasikan e-government untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang pertama bahwa kita harus mengakui bahwa e-government ini di tataran pemerintahan telah berjalan sebetulnya dengan baik di semua level. Kita akui itu, Bapak itu melalui proses krisna, pengusulan proyek dan program. Yang paling penting menurut kami ini adalah bagaimana sebetulnya ke depan mengakomodir kepentingan desa kita. Karena banyak sekali kita temui keluhan-keluhan banyak kepala desa yang terus mengeluhkan ketika musrembang, musbangdes di setiap tahun, tetapi banyak juga usulan-usulan desa itu tidak terakomodir dalam sistem ini. Ini mungkin yang paling penting ke depan bagi kami dalam e-government, tidak lagi melihat, karena kami punya pengalaman bagaimana melihat pelaksanaan e-government di semua tataran pemerintah daerah saat ini. Yang paling penting adalah jangkauannya. Desa-desa kita, kepala desa dalam memberikan proses musbangdes di tingkat desa itu sebaiknya juga sudah dimulai proses digitalisasi itu, karena bagaimanapun juga sistem bottom up and top down planning itu sangat penting untuk segera kita wujudkan dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam sistem perencanaan. E-planning tentunya sangat penting bagi upaya kita menciptakan good governance yang baik, sehingga seluruh usulan-usulan masyarakat itu bisa terakomodir. Sekarang ini memang kita akui bahwa tidak selamanya kita menggantungkan bahwa semua itu siapa yang kuat lobinya di pusat dia yang banyak dapat proyek. Tidak lagi begitu. Saya pengalaman 5 tahun di DPR RI, saya tahu betul bahwa sistem perencanaan yang baiklah yang akan bisa mendapatkan banyak anggaran ke daerah-daerah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami silahkan, mohon tenang. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Sebentar Bapak. Sebentar Pak Judi. Jadi Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Saya sependapat dengan beliau. Bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada kita? Buktinya, saya bisa naikkan 10 tahun 900 miliar. Saya dalam 2 tahun lebih naik pendapatan daerah ini menjadi 2,3 triliun. Sehingga saya bisa bikin jalan 5 ruas jalan, 10 jalan saya bangun.
seandainya saya diberikan oleh ketua DPR kemarin pinjam duit 5 triliun di haji, semua selesai jalan infrastruktur yang saya bangun, selesai. Tapi tidak, karena pengalaman saya di kota Palu, tanya Ibu Reni, saya pinjam uangnya SNI 100 miliar, pendapatan tadinya 30 miliar bisa menjadi 100 miliar. Ibu Reni betul kan begitu? Saya bisa bangun mall tanpa APBD. Saya mau ke depan, APBD itu hanya membuat jalan, gedung yang butuhan infrastruktur kita dan lain-lain. Tapi kita bagaimana memanfaatkan nanti saya jelaskan melalui perbankan. Baik, waktu Anda habis. Mohon tenang. Pendukung paslon 3 mohon tenang. Terima kasih kerjasamanya. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Lagi-lagi kalau kita ingin berbicara tentang e-governance, yang harus kita siapkan adalah infrastrukturnya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan e-governance tadi kalau infrastrukturnya belum tersedia? Untuk itu, lagi-lagi selain kita perlu untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru, kita juga harus memastikan bahwa kita memandang e-governance itu sebagai sesuatu yang penting, sehingga meskipun anggaran kita masih kurang, kita bisa memindahkan anggaran dari tempat lain ke tempat yang kita anggap prioritas. Lagi-lagi semuanya tentang political will, kemauan dari gubernurnya itu sendiri, bisa atau mau atau tidak mau. Ini bukan persoalan ada uang atau tidak ada uang, ini persoalan keberpihakan kita. Apakah kita memandang e-governance ini sebagai sesuatu yang penting atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Paslon nomor urut 1, terima kasih. Mohon tenang pendukung. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan, mohon tenang. Kami silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat memberikan tanggapan balik Anda. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kita tahu bahwa di dalam e-government itu setiap daerah itu sudah mempunyai sistem. Salah satunya adalah sistem informasi pemerintah daerah. Apa itu sistem atau SIPD? SIPD itu adalah mulai dari proses sampai pelaksanaan, sampai evaluasi, kemudian monitoring evaluasi. Bahkan di dalam perencanaan SIPD itu sudah diatur arus-arus kas dalam triwulan sampai dalam setahun. Apakah kita mau menggunakan 20, 30 atau 20% arus kas, sehingga kita mendapatkan clean dan good governance karena kita taat terhadap aturan. Kenapa sampai saya harus menyampaikan ini? Karena memang kita harus tahu persis bahwa sistem perencanaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kemudian kita berhubungan dan kita sangat link dengan pusat, baik Kemendagri maupun dengan Kementerian Keuangan. Sehingga suka atau tidak suka, maka perencanaan, proses pembelanjaan dan seluruh evaluasi monitoring itu dievaluasi oleh pusat. Sehingga kita tidak berjalan sendiri, itulah kita bersama-sama dengan pusat, provinsi maupun daerah. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga dalam sistem perencanaan, ketika kita mau mendapatkan dana APBN DAK, kita harus melalui namanya Krisna. Kita tidak bisa semenang-menang memberikan sendiri, membawa proposal, tidak bisa. Semua harus melalui proses digitalisasi sehingga semua prosesnya transparan, akuntabel, dan seluruhnya bisa efektif dan efisien sehingga masyarakat itu bisa mengetahui pembelajaran kepada kita apa sih sebenarnya yang kita belanja, kemudian apa yang kita lakukan selama yang kita lakukan e-government. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu habis, terima kasih. Paslon nomor urut 2. Kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Bapak Ibu, baru saja selesai untuk segmen ketiga. Kami akan kembali untuk segmen keempat di mana seluruh pasangan calon akan saling bertanya dan saling menjawab. Namun jangan ganti channel TV Anda, tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah, TV Media Pemersatu Bangsa. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam debat publik ketiga
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Baik, sebelum kami Mohon lanjutkan pada tenang, segmen Bapak keempat, Ibu. kami informasikan, kami himbau kepada seluruh pendukung tim paslon, masing-masing tim paslon mohon kerjasamanya. Harap tenang. Mohon tenang, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kami akan lanjutkan pada segmen keempat. Dan segmen ini akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya yang berhubungan dengan tema debat. Dengan ketentuan, pasangan calon diberikan kesempatan untuk bertanya, kemudian menjawab dan mengklarifikasi atau memberikan pendapat jika telah dipersilakan oleh moderator. Baik, kami akan lanjutkan. Bapak Ibu, mohon untuk menjaga ketertiban debat. Kita sudah berada di segmen 4. Kami akan awali untuk segmen yang keempat. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu tanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Paslon nomor urut 3 tadi dalam pemaparan visi misi bicara tentang peningkatan pendidikan. Tapi di sisi lain saya mau ingin bertanya, bagaimana strategi saudara untuk mengatasi banyaknya anak sekolah umur 16 sampai 18 tahun, kurang lebih sekitar 28.000 orang yang hari ini tidak bisa melanjutkan pendidikannya, dan ada 200.000 lebih orang anak umur 19-24 tahun yang hari ini tidak bisa meneruskan di bangku kuliah. Tentunya ini menjadi permasalahan bangsa daerah ini ke dalam jangka panjang, karena kalau ini tidak segera diatasi, ke depan masa depan daerah ini tentunya akan sangat suram. Untuk itu saya minta strategi seperti apa yang akan dilaksanakan oleh saudara. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kasih. Bapak, sebentar akan kami Kami- persilakan. Terima Silakan. kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat menjawab. Durasi atau waktu Anda adalah 3 menit. Terima Dimulai saat Anda kasih. berbicara. Silakan. Saya pasti katakan, kalau dulu hanya saya berikan 30 miliar bisa bos dah. Sekarang saya berikan 100 miliar untuk bisa meningkatkan membiayai beasiswa, karena pendapatan kita sudah naik. Bukan kayak dulu 900, kasihan gubernur lama. Tapi di saat saya APBD kita sudah 6,2. Jadi kita bisa lakukan saja program. Tinggal apa program yang baik kita bisa lakukan kalau kita punya duit. Nah, sehingga saya bilang kirim guru-guru ke Cina supaya belajar itu. Lihat pameran Cina itu. Batang pisang bisa jadi celana. Alang-alang bisa jadi celana. Kita bisa belajar menjadi bikin HP. Kenapa tidak bisa berpikir besar? Think big, start small, move fast. Itu yang harus. Kita orang Sulawesi Tengah harus melompat supaya kita punya daya saing di KN lebih dari provinsi-provinsi lain. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga manusia cerdas kita butuhkan. Sehingga kita harus tingkatkan bukan hanya orang sekolah, tapi masyarakat pedesaan kita harus lebih cerdas. Makanya kita butuh digitalisasi di desa. Ya, kita butuh segala macam untuk itu. Saya tidak usah bicara program, itu gampang. Tetapi kita bagaimana ke depan dengan uang kita mampu kita membuat program-program yang cantik, bisa kita undang pakar-pakar, kita diskusikan. Kenapa tidak bisa? Apa yang kita tidak bisa dunia sekarang? Dunia masuk dalam homo deus. Data dan informasi itu sangat penting. Makanya saya mendapatkan penghargaan tentang informasi. 4 besar di Indonesia. Ya karena itu saya juga diundang berbicara tentang hak asasi manusia di mana-mana. Ya karena kita berani, sehingga kita enak mengadakan komunikasi. Ya, saya bilang sekarang, kalau dia bilang saya ditawarkan jadi komisaris utama Antam, tapi saya menolak karena saya harus sahabat. Sudah masuk. Ini jangan boleh tanya Menteri Hukum. Agat Aktas, dia katakan dimintakan Bapak jadi. Saya bilang tidak, saya terima kasih karena saya ingin mengabdi untuk negeri saya. Karena apa yang kita letakkan telah sesuai dengan rakyat. Tinggal kita bagaimana meluluskan, membenahi 5 tahun ke depan.
Makanya saya berjanji APBD PAD kita harus 5 triliun 5 tahun ke depan. Buktinya dalam 3 tahun saya mampu naikkan menjadi 2,3 triliun. Seperti apa yang saya lakukan di kota, dari 18 miliar pendapatan saya bisa jadikan 298 miliar. Itu yang harus kita, sehingga kita lebih bisa berkembang. Tapi kalau semua kita mengharapkan dari pusat, kita punya dekonsentrasi. Iya, kita breakdown kebijakan pusat menjadi kebijakan kita sesuai dengan kondisi kita. Kemudian kita dekonsentrasi, kita koalisi dengan bupati-bupati ke depan. Baik, Bapak. Terima kasih. Waktu Anda habis. Mohon tenang. Mohon tenang, pendukung. Mohon tenang. Terima Pendukung kasih. paslon nomor urut 3 mohon tenang. Pendukung paslon nomor urut 1 dan 2 mohon tenang. Baik, kami lanjutkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapannya atas jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Fakta yang kita dapatkan menurut BPS bahwa hari ini ada 28.000 anak usia 16 sampai 18 tahun tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dan ada 201.000 anak-anak tamatan SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Kalau demikian masalahnya, maka menurut kami harusnya ke depan pemerintah provinsi lewat kewenangannya memperbanyak, memastikan membuka sekolah-sekolah kejuruan yang berbasis kewilayahan. Contoh wilayah perairan, kita buka sekolah perikanan kejuruan yang lebih banyak. Kita ingin membuka sekolah geologi, sekolah migas, SMK migas, agar ke depan anak-anak Bajo yang berada di pesisir pantai bisa menjadi tuan tanah, menjadi pengelola ketika industri itu tiba. Begitupun bagaimana melakukan masa depan anak-anak 200.000 anak-anak ini, haruslah ini direpatriasi kembali, ditelusuri mereka kembali, kita bukakan kesempatan diploma, vokasi dan lain-lain, sehingga mereka ini siap masuk ke pasar tenaga kerja. Ini fakta yang sedang kita hadapi di Provinsi Sulawesi Tengah hari ini. Ini menurut data BPS. Tentunya ini problem. Tentunya juga kita maklumi bahwa Pak Cudi sebagai gubernur waktu yang pendek belum bisa dalam waktu secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi ini fakta, ini cerita yang harus kita selesaikan ke depan. Insya Allah kalau pasangan Ahmad Ali Abdul Karim diamanati menjadi gubernur Sulawesi Tengah, maka permasalahan ini menjadi hal mutlak. Karena ini menyangkut masa depan Sulawesi Tengah, bukan tentang kami, tetapi tentang kita, masyarakat Sulawesi Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Terima kasih. Mohon tenang. Pendukung mohon tenang. Mohon tenang. Kami lanjutkan. Kami Baik. persilakan. Selanjutnya adalah paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita berbicara keserasian antara pusat, daerah, dan kabupaten, provinsi, kabupaten, saya hanya ingin bertanya kepada Bapak Rusdi Mastura Tabe, Pak. Iya, yang pada paslon 1 ke paslon Tabe, nomor urut 1. Pak. Iya, mohon maaf. Bapak Ibu pendukung. Iya, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana strateginya Bapak di dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan 2025 sampai 2045. Strategi apa yang Bapak laksanakan sehingga nanti kan ini RPJPD ini sudah dibuat, sehingga nanti Bapak akan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan strategis. Terima kasih. Cukup, Ibu? Cukup? Cukup? Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang sinkronisasi, tentang perencanaan, maka tahapan yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah
memastikan sinkronisasi, jadi sistem perencanaan pembangunan nasional. Kita mulai dari situ. Dengan masuk pada sistem itu, kita memastikan terjadi integrasi, sinkronisasi pembangunan. Kalau demikian, maka kita bisa melakukan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang efektif. Dengan demikian, maka kedepannya kita tidak lagi akan mendapati daerah yang melakukan penganggaran pembelanjaan melebihi pagu anggarannya, sehingga kemudian tidak terjadi beban pada pemerintah yang akan datang. Untuk itu pentingnya sistem perencanaan pembangunan ini dipegang teguh, ditepati oleh gubernur, dan kemudian politik itu adalah komunikasi. Jadi jaringan itu menjadi sangat penting. Saya mantan wakil ketua umum Partai Nasdem dan 7 tahun menjadi ketua fraksi DPR RI. Saya memiliki konektivitas yang sangat kuat di pemerintahan di DPR. Karena omong kosong tidak mungkin bicara tentang Krisna, tentang usulan dana APBN sangat terbatas. Diperebutkan 500 daerah, 500 lebih daerah, 40 sekian provinsi yang memperebutkan dana itu. Sehingga ketika kita bicara hal yang normatif, Krisna dan lain-lain, itu rasanya akan sangat sulit untuk kita wujudkan. Keberpihakan terhadap jaringan, konektivitas menjadi jaminan. Kami maju menjadi calon gubernur didukung oleh Pak Prabowo. Ketika ini dipertanyakan dukungan seperti apa, semua masyarakat Sulawesi Tengah tahu partai pendukung satu-satunya tanda tangan Presiden Republik Indonesia untuk seluruh calon gubernur di Sulawesi Tengah adalah pasangan Ahmad Ali Abdul Karim. Ini jaminan. Ada 5 anggota DPR RI dari partai pengusung pasangan beramal. Dengan seperti itu akan sangat memudahkan bagi kami untuk mensinkronisasi perencanaan pembangunan, sehingga ke depan masyarakat Sulawesi Tengah insya Allah di bawah kepemimpinan beramal akan mampu melompat sejajar dengan daerah lain. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Terima kasih pendukung. Terima kasih. Silakan Selanjutnya. duduk kembali. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2. Baik, mohon tenang. Mohon Paslon tenang. nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan balik atas jawabannya. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kalau kita mengingat ya, kenapa sebetulnya lahirnya e-government itu? Ini dalam rangka begitu banyaknya kasus-kasus yang terjadi akibat sistem penganggaran yang orang bilang lompat jendela, yang tidak melalui usulan dari bawah tiba-tiba masuk ke daerah. Sehingga waktu itu Pak Presiden Jokowi kemudian di eranya menerapkan e-government ini, sehingga tidak boleh lagi ada sistem perencanaan dari bawah yang tidak melalui mekanisme. Maka itulah sebetulnya hakikat sistem digitalisasi itu. Kenapa? Untuk mengurangi akibat daripada lobby-lobby yang tidak sesuai dengan mekanisme. Nah, oleh karena itu kami tetap pada komitmen bahwa visi misi kami ini mengacu pada RPJPD yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah 2025-2045 sebagai breakdown dari RPJMN. Kita melihat bahwa Sulawesi Tengah ini untuk 5 tahun ke depan, maka yang paling penting itu adalah meletakkan fondasi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Di dalam visi misi kami jelas bahwa di dalam mewujudkan RPJPD daerah Sulawesi Tengah ke depan, maka 3 transformasi ini telah kami akomodir dalam nawacita berani, yaitu berani cerdas, berani sehat, berani lancar, berani berdering, berani menyala, berani murah, berani berkah, berani tangkap banyak, dan berani panen raya.
inilah yang menjadi keserasian yang kita sebutkan keserasian itu. Karena keserasian hakikatnya adalah sistem perencanaan harus sesuai dengan mekanisme yang semua teratur dalam e-government. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Mohon tenang. Tim pendukung paslon nomor urut 2 mohon Baik, tenang. silakan duduk kembali. Silakan Baik. duduk kembali Bapak Kemudian Ibu. berikut kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3. Untuk dapat bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Di dalam Asta Cita Presiden Prabowo di situ menyebut kesetaraan gender. Bahkan di 8 langkah strategis yang kami siapkan juga kami menyiapkan peningkatan peran wanita dan kesetaraan gender. Di visi misi paslon nomor 2 tidak satu kata pun memuat tentang penyertaan gender. Padahal diwakili oleh seorang perempuan yang menjadi calon wakil gubernur. Bagaimana kita bisa meyakinkan wanita kalau di dalam visi misi saja kita tidak menyentuhkan kesetaraan gender? Bagaimana penjelasannya ini? Terima kasih. Waktu Anda masih ada 20 detik, Bapak. Masih ada waktu Bapak? Mau ditambahkan? Masih ada 16 Masih ada detik. waktu cukup? Cukup? Baik, Cukup, terima baik. kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 2 untuk dapat menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa di dalam nawacita kami sudah tersurat dan tersirat bahwa kesetaraan gender itu adalah kami adakan di dalam nawacita. Apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah kami melakukan pelatihan dan bagaimana kepada perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Tengah sehingga mereka bisa mandiri dan mereka bisa menjadi perempuan yang tangguh. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan apa yang disebut nantinya kami akan membuat yang namanya kampung bomba. Kenapa? Karena di situ banyak perempuan yang melaksanakan hal-hal yang lebih baik daripada yang kita harapkan, sehingga perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Tengah itu juga bisa menjadi ekonominya naik, kemudian bisa juga menjadi bahwa ekonomi naik selain ekonomi dan juga bisa jadi mandiri. Ada satu hal yang penting saya sampaikan kepada Pak Agusto Tabe. Kami bukan hanya janji, tetapi saya sekarang merealisasikan bahwa saya mampu maju sebagai calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Itu adalah bukti bahwa saya, walaupun tantangan dari seorang perempuan yang menjadi seorang wakil gubernur sangat berat, karena Sulawesi Tengah ini sangat luas, kemudian Sulawesi Tengah ini sangat banyak masalah, kemudian Sulawesi Tengah sebenarnya sumber daya alamnya yang banyak, sehingga seorang perempuan jadi sudah tidak perlu diragukan lagi Pak Agusto, karena kami pasangan berani sudah membuktikan bahwa ternyata perempuan bisa menjadi salah satu calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kami juga tambahkan bahwa di dalam nawacita berani itu di berani tangkap banyak, salah satu yang akan kami lakukan adalah pemberdayaan ekonomi pesisir. Pemberdayaan ekonomi pesisir ini yaitu bagaimana kita memberdayakan ibu-ibu kita yang ada di pesisir sehingga bisa memanfaatkan potensi sumber daya, misalnya suaminya pergi melaut, kemudian selain dia jual juga ada yang bisa diolah. Misalnya keterampilan ibu-ibu di pesisir adalah solusi untuk meningkatkan daripada pendapatan masyarakat nelayan kita. Itu kami akomodir di dalam nawacita berani, yaitu berani tangkap banyak. Terima kasih. Masih Cukup, ada Bapak? waktu. Masih Paslon ada nomor 11 urut detik. 2. Cukup, Masih ada Bapak? waktu. Cukup? Baik, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya pendukung. kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat memberikan tanggapan Anda atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kalau memang ada tersurat ya syukur, tetapi saya sudah baca nggak ada sebetulnya. Tapi kalau tersirat susah kalau kita tersirat ya. Oleh karena itu kita berharap sebetulnya karena ada wakil perempuan lebih banyak
menyertakan program-program untuk peningkatan peran wanita, ya, meningkatkan kesetaraan gender, ya, supaya di tahun-tahun ke depan banyak wanita-wanita atau perempuan-perempuan Sulawesi Tengah lebih berkiprah, tidak hanya di tingkat daerah, di provinsi, bahkan di tingkat nasional. Itu sebetulnya yang kita harapkan dari paslon nomor 2, karena sesungguhnya wanita adalah orang yang terhebat, orang yang terkuat di muka bumi ini. Oleh karenanya kita harus banyak memberikan bantuan, ya, seperti pada program kami memberikan bantuan usaha kepada perempuan, ya, dan disabilitas. Kemudian kami memberikan bantuan pangan daerah kepada para janda, kepada ibu-ibu yang di tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Kemudian kami meningkatkan partisipasi, ya, peran perempuan dalam ekonomi, dalam bidang politik dan dalam bidang sosial budaya. Kemudian kita berusaha untuk meningkatkan atau memperkecil ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Itulah upaya-upaya kita sehingga kita bisa melihat di tahun-tahun dari depan Sulawesi Tengah bisa melahirkan perempuan-perempuan tangguh yang bisa menduduki di semua level jabatan ada sampai tingkat pusat. Itu harapan kami, dan tentunya kami berharap dari paslon nomor 2 bila terpilih nanti, ya, dia lebih banyak memaksukan untuk perempuan. Tetapi rasa-rasanya kali ini kami masih yang terpilih. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 3. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kita tuntaskan segmen keempat kali ini, dan tentunya kita akan bertemu lagi di segmen kelima dengan pola yang sama, saling tanya jawab dan memberikan tanggapan. Tetaplah bersama kami segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kita masih di acara debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Baik, dan akan kami lanjutkan dalam segmen kelima dengan sistem debat yang masih sama, yaitu seluruh pasangan calon akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya, tentunya berhubungan dengan materi debat, dan pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk menanggapi. Baik, untuk segmen kelima ini kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan paslon nomor urut 2. Bertanya kepada paslon nomor urut 3. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh paslon nomor 3 ketika ke depan Allah memberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan pembangunan di Sulawesi Tengah. Bagaimana caranya menyelesaikan keluhan-keluhan kepala desa yang banyak sekali mereka tidak terakomodir di setiap pelaksanaan musrembang misalnya. Sehingga tentu ini bagian dari satu kesatuan, keserasian pemerintahan pusat, daerah, kabupaten, kota, karena desa itu juga adalah merupakan bagian dari dari sistem pemerintahan kita. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada 18 detik. Baik, terima kasih. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan paslon nomor urut 2. Sebentar Bapak, waktu Anda menjawab yaitu 3 menit. Terima kasih. Ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, itulah gunanya koordinasi. Kita harus berkolaborasi dengan bupati, karena kepala desa itu miliknya bupati. Dapat desentralisasi. Jadi asas pemerintahan kita ada 3. Dekonsentrasi, desentralisasi, dan mediwin, yaitu pembantuan. Jadi itu yang harus, karena tidak mungkin saya langsung ke desa. Biasa masuk, tetapi kita hibahkan kita. Tapi itu koordinasi dengan desa. Ya, kita harapkan ke depan, kita koordinasi nanti dengan bupati, apa-apa yang harus kita lakukan untuk, karena kita juga ada namanya PMD, pemerintah daerah, itu kira-kira. Makanya program-program kita untuk desa itu ada. Saya mengatakan, saya jangan menduduh saja bawa kepala desa. Saya bertemu dengan semua kepala desa di tahun-tahun yang lalu awal-awal. Jadi hampir tidak ada, kecuali kalau memang dibuat-buat. Dan saya keras bicara sama kepala desa. Saya bilang, malah saya
bersyukur kepala desa menjadi tambahan 2 tahun dengan undang-undang yang baru. Jadi tidak usah, yang penting kita berkoordinasi. Banyak desa-desa saya bantu yang hibahkan ambulans tiap tahun apa-apa desa. Karena desa juga punya, dia punya otonomi yang baik. Dia punya 11 miliar ya yang bisa dia kelola, ya 1 miliar yang bisa dia kelola. Tinggal bagaimana caranya dia bisa membangun desanya. Ini kira-kira. Tapi ke depan saya berbicara dengan bupati, nanti saya akan bikin rakor. Bupati, kalau kau tidak masukkan dana untuk KUR, saya minta KUR ke depan 3%, ya, supaya bisa di masyarakat kita mengambil kredit. Itu dimasukkan oleh bupati sekian, saya sekian, sehingga nanti ke depan bunga bank KUR itu hanya 3%. Rakyat kalau 3% berarti 0,25. Alangkah rendahnya 0,5. Berarti kalau pinjam 10 juta hanya bayar 25 juta. Ini yang kita lakukan. Saya meniru pada Bupati Sigi Irwan Lapata, dia mampu jadikan KUR 0%. Saya bilang jangan Irwan, kita harus jadikan ke depan 3% supaya rakyat kita punya tanggung jawab. Saudara-saudara kita dari China datang di sini tidak punya apa-apa, dikasih bunga 14%. Kok 50 tahun kemudian hidup? Kenapa kita tidak? Karena kita tidak berani berutang. Itu. Kita kalau berutang, waktu impres, saya ingat dulu, saya masih muda, impres, dapat kredit impres, apa yang dibikin? Beli Toyota. Sekarang kita harus turunkan kredit supaya bisa mendapatkan kemewahan ke depan. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 3. Selanjutnya, mohon tenang pendukung, mohon tenang. Selanjutnya kami akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pasangan Berani punya program ke depan dalam rangka tata kelola, khususnya dalam sistem perencanaan desa kita, sehingga desa-desa itu tidak lagi selalu mengeluh. Saya banyak bertemu dengan para kepala desa karena saya juga mantan kepala desa. Tahu betul bagaimana desa-desa itu setiap musrembang, setiap musbangdes, musrembang, mereka bahkan apatis melihat sistem perencanaan kita karena begitu banyak usulan-usulan kepala desa tidak terakomodir. Ini yang menjadi problem kita. Maka ke depan pasangan Berani ingin melakukan satu terobosan, yaitu perlu duduk bersama antara gubernur, bupati dan kepala desa, sehingga sistem perencanaan ke depan, usulan-usulan musbangdes dari desa itu dipastikan bahwa minimal satu desa mendapatkan satu program, baik itu dibiayai melalui dana APBD kabupaten maupun melalui dana APBD provinsi. Sehingga dengan cara ini maka diharapkan dengan para kepala desa tidak akan kecewa, tidak akan apatis terhadap pelaksanaan musrembangdes. Saya punya pengalaman bagaimana kepala desa itu biasa kalau musrembang mereka sudah malas-malas ikut, karena setiap saat mereka mengusul selalu nihil yang mereka dapatkan. Pasangan Berani menjamin ke depan ini harus kita kelola dengan baik, ini harus kita lakukan terobosan sehingga kepala desa tidak akan lagi mengeluh setiap tahun melaksanakan musrembang, musbangdes. Mereka memastikan bahwa usulan-usulan desa yang menjadi kebutuhan desa akan terakomodir baik di APBD kabupaten maupun di APBD provinsi. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, kami akan lanjutkan. Harap tenang. Mohon tidak berteriak Bapak. Baik. Terima kasih. Kami lanjutkan Bapak Ibu, kami lanjutkan. Pada sesi ini kami akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Dalam Ascacita Presiden Prabowo juga disampaikan bahwa bagaimana korupsi, ya, kemudian narkoba dan terorisme harus dilawan atau masukkan dalam program. Pertanyaan saya,
kepada paslon nomor 1, apabila Bapak dipilih oleh masyarakat Sulawesi Tengah, Bapak menemukan bawahan Bapak, lingkungan Bapak, atau di kabupaten yang menjadi tanggung jawab Bapak, ya, mereka terlibat korupsi, terlibat narkoba, dan terlibat teroris, apa tindakan yang Bapak lakukan? Terima kasih. Masih ada 17 detik, Bapak? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Kemudian kami persilakan kepada paslon nomor urut 1, mohon tenang. Tim pendukung, kami mohon kerjasamanya untuk tenang. Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana seorang gubernur kalau di daerahnya ditemukan tindak pidana korupsi, pengguna narkoba dan teroris? Jawaban sederhananya itu adalah tindakan penegakan hukum. Pertanyaan ini sebenarnya sangat subjektif kalau saya katakan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang korban pengguna narkoba, itu adalah korban, sehingga mereka harus diperlakukan sebagai korban. Selayaknya sebagai korban, maka dia harus direhabilitasi. Kemudian bagi pengedar, ini tindakan penegakan hukum. Tindakan teroris ini sangat lekat dengan Poso. Kalau kita bicara tentang kejadian Poso di masa lalu, banyak orang bicara tentang ujungnya tapi tidak pernah mengerti tentang apa substansi terjadinya kerusuhan Poso itu. Pak Agusto sebagai mantan TNI harus memahami betul bahwa kerusuhan Poso itu dimulai dari rasa tidak adil. Itu adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Poso. Saat itu siapa yang berkelompok dengan agamanya, siapa yang tidak berkelompok dengan agamanya, dia akan dibantai oleh sama agamanya. Siapa yang berkelompok, yang tidak berkelompok dengan Islam, dia akan dibantai oleh Islam. Begitupun sebaliknya. Sehingga proses rekonsiliasi Poso itu dimulai dari pertemuan beberapa tokoh. Salah satu penginisiasinya Ahmad Ali. Tapi kemudian berjalannya waktu, proses perdamaian Poso tidak pernah terekspos. Pertanyaan tentang teroris ini pertanyaan yang muncul 5 tahun sekali. Pertanyaan yang muncul kepada orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang substansi terjadinya Poso. Ahmad Ali yang selalu diidentikan dengan teroris. Silakan buka satu putusan pengadilan apa saja yang pernah menjatuhkan putusan bersalah terhadap Ahmad Ali sebagai penjahat teroris. Buktikan. Ini disayangkan sekali kalau ada calon pemimpin daerah ini masih menjual-jual isu-isu murahan seperti itu. Ke depan, mari kita proses politik ini kita jadikan pelajaran, edukasi terhadap masyarakat. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Kami mohon kerjasamanya. Tim pendukung paslon 1 mohon lebih tenang lagi. Bapak Ibu mohon tenang. Pendukung, Bapak Ibu mohon tenang. Mohon menghormati tata tertib debat. Apabila Anda masih berteriak, kami akan meminta Anda untuk meninggalkan ruangan debat. Mohon tenang, mohon tenang. Tim pendukung mohon paslon tenang. nomor 1 mohon tenang. Baik, terima mohon kasih. mematuhi aturan debat pada malam hari ini, Bapak Ibu pendukung. Baik, terima kami kasih. lanjutkan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Terima kasih. Sebentar Sebut- Bapak, waktu Sebentar, Anda Bapak. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya kan tidak menuduh. Saya bertanya, apa langkah Bapak apabila Bapak sebagai pemimpin wilayah mengetahui anak buah di lingkungan Bapak terlibat korupsi, terlibat narkoba, terlibat teroris. Saya tidak sampai ke Poso loh. Saya cuma menilai lingkungannya saja. Jadi kenapa disebut Poso? Saya kan tidak ngomong Poso tadi.
Ya, sebetulnya gampang jawabnya. Kalau menemukan anak buah kita yang terlibat dengan 3 kasus yang kita anggap sebagai criminal ordinary itu, ya sudah, laporkan saja. Ya, laporkan saja kepada yang berwajib untuk ditindaklanjuti secara hukum. Itu saja political will-nya. Tidak perlu dibawa ke Poso. Saya tidak pernah nyebut Poso. Kenapa dibawa ke sana? Itu masalahnya, ya. Kemudian ini kejahatan, ya, yang kita tadi sudah sampaikan bahwa ini kejahatan extraordinary crime. Siapa yang bisa menjamin 3 kejahatan itu tidak masuk ke semua lingkungan kita? Itu semua ada. Bahkan di TNI juga ada, Pak. Bapak Ibu, yang terlibat narkoba juga ada, yang terlibat korupsi juga ada, yang berafiliasi juga dengan teroris ada, dan sudah diambil langkah hukum, dipecat, ditindak, dipenjarakan. Itu saja langkahnya sebetulnya. Tidak usah kita terlalu jauh ke sana. Saya tidak menuduh, kenapa dibilang-bilang. Jadi kalau sebagai pemimpin di lingkungan apa saja kita mengetahui anak buah kita terlibat itu, bawa ke pengadilan, administrasi, ajukan pemecatan, selesai. Gak perlu terlalu jauh. Saya bukan bodoh, ya. Itu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 3, terima kasih. Harap tenang, pendukung harap tenang, Baik, kami belum akan lanjutkan sebelum semuanya tenang. Terima kasih. Kita Baik. lanjutkan. Paslon nomor Kami urut akan 1. memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Paslon nomor urut 2. Ini adalah mantan bupati dan wakil bupati. Wakil wali kota pastinya secara teori memiliki pengalaman pemerintahan. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana tanggapan saudara dalam mengelola keuangan yang sangat terbatas? Di sisi lain kebutuhan pembangunan daerah sangat banyak. Apakah menurut saudara dibenarkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik melakukan pembelanjaan melebihi pagu anggaran yang sudah disepakati antara DPR dan eksekutif? Terima kasih. Cukup? Cukup, Baik. Bapak? Cukup, Bapak? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang pertama bahwa APBD adalah salah satu instrumen bagi tata kelola keuangan daerah. Tidak boleh ada pembelanjaan yang tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD. Itu yang pertama yang harus, itu prinsip akuntabel yang harus kita pegang. Yang kedua, kalaupun misalnya di dalam perjalanannya kan ada juga beberapa hal yang harus kita ketahui. Misalnya terjadi emergensi, misalnya terjadi force majeure, APBD belum ditetapkan perubahan misalnya, maka pemerintah daerah bisa mengajukan persetujuan sementara di DPRD untuk diakomodir kalau terjadi force majeure. Nah, yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwa dalam sistem penganggaran kita, anggaran defisit itu juga dibolehkan di dalam tata kelola keuangan kita. Kalau tidak salah di dalam sistem ada 3% diperbolehkan menganut sistem defisit. Kita tahu APBN kita saja, kita ini sama-sama anggota DPR membahas APBN selalu defisit. Nah, yang paling penting sebetulnya, yang paling perhatikan ketika terjadi defisit itu, maka itulah pintu kenapa APBD perubahan itu disiapkan. Di dalam APBD perubahan itulah kalau misalnya keuangan tidak mencukupi, maka harus dilakukan rasionalisasi. Saya pernah banyak isu yang mengatakan bahwa saya meninggalkan utang. Saya berhenti di Morowali itu bulan Mei APBD 2018. Maka pada saat itu saya berhenti bulan Mei,
maka APBD harusnya oleh bupati sebelumnya harus melakukan rasionalisasi sehingga tidak terjadi defisit. Tapi nyatanya bahwa pada saat itu bupati yang pengganti saya juga tetap melanjutkan itu tanpa melakukan rasionalisasi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa penilaian LHP, laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK, itu defisit yang melebihi daripada ketentuan yang berlaku, itu tidak mungkin akan WTP. Di Morowali 2018 APBD yang saya tinggalkan itu bisa dicek WTP di tahun 2018. Jadi saya juga heran kalau ada yang bilang saya meninggalkan utang 400 miliar, tapi nyatanya APBD 2018 itu WTP. Nah ini yang jadi yang mungkin perlu saya sampaikan. Nah yang kedua, tadi disampaikan bagaimana, apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa menetapkan, bisa membelanjakan, tidak bisa, tidak boleh membelanjakan kecuali tadi itu force majeure misalnya, itu pun harus mendapat persetujuan dari DPR, dari lembaga legislatif. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Oke, terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan dari pasangan nomor urut 2, kita berkesimpulan bahwa belanja pemerintah daerah haruslah berpatokan pada besarnya anggaran APBD yang telah disepakati bersama, kecuali terjadi force majeure. Sayang sekali apa yang dijelaskan oleh paslon urut 2 itu susah untuk kita tidak katakan bahwa pemerintah sebelumnya telah meninggalkan utang 380 miliar, dan itu menjadi dokumen umum, tidak lagi menjadi dokumen privat. Yang saya pikir masyarakat Sulawesi Tengah bisa membuka dokumen itu. Kita berharap, kenapa ini saya tanyakan bukan bermaksud untuk memojokkan siapapun, tapi ini haruslah menjadi pelajaran buat kita. Kedepannya siapapun menjadi pemerintah, menjadi gubernur Sulawesi Tengah, haruslah taat asas dalam membelanjakan setiap rupiah uang daerah. Tidak boleh terjadi belanja ugal-ugalan yang pada akhirnya nanti akan meninggalkan beban terhadap pemerintah berikutnya. Karena prinsip pemerintahan yang baik salah satunya adalah pemerintah sebelumnya tidak dibolehkan meninggalkan beban kepada pemerintah yang akan datang. Sekali lagi, ketika saudara paslon 2 menjadi bupati, saya pikir itu sudah catatan. Ini penting untuk kita stressing supaya ke depan saya, Pak Anwar, Pak Rusdi Mastura jika jadi gubernur, insya Allah kesalahan lalu itu tidak lagi terulang sehingga masyarakat tidak menanggung beban seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Boleh kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Segmen 5 selesai. Hadirin dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan segmen terakhir atau segmen penutup pada malam hari ini. Namun sesaat jeda setelah iklan berikut ini, kami segera kembali. Jangan ganti channel TV Anda, tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. Baik, kami masih dalam debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Kami akan masuk dalam segmen terakhir, yaitu segmen pamungkas, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa TVRI. Di mana dalam segmen ke-6 ini, kami akan mempersilakan pasangan calon untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup serta hal-hal yang dapat meyakinkan masyarakat Sulawesi Tengah untuk memilih mereka pada 27 November 2024 mendatang. Baik, untuk segmen ke-6 ini atau segmen terakhir kami berikan kesempatan yang pertama kali adalah paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan closing statementnya.
atau menyampaikan hal-hal untuk meyakinkan masyarakat atau warga Sulawesi Tengah. Waktu Anda 4 menit Bagus. dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih kepada paslon, para dosen-dosen kita, para muspida, para Forkopimda kita yang ada, pada seluruh yang hadir malam ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama berkompetisi untuk kepentingan Sulawesi Tengah ke depan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan makroekonomi kami. PDRB kita tahun ini 347 triliun. Kita punya per kapita sekian tahun lalu 8 juta. Sekarang 81 juta, sekarang 112 juta. Kita punya investasi yang lalu 58, sekarang menjadi 119 miliar. Jadi itulah kira-kira kondisi ekonomi. Jadi sebenarnya dengan 3 tahun ini saya diberi kesempatan lagi menjadi gubernur 5 tahun ke depan agar semua program-program ini bisa berjalan. Dan kemudian kalau barangkali ada selalu takut dengan pergeseran apa, saya geser uang. Itu huntap jadi, jembatan jadi itu karena anggaran saya geser dari namanya penyertaan modal di Bank Sulteng, saya geser menjadi, saya berikan bupati, saya berikan wali kota. Benarkan begitu? Kurang lebih 2 kota 60 juta. Sehingga jadilah jembatan dibangun, jadilah huntap semua. Karena keberanian kita untuk menggeser anggaran tidak salah. Saya juga tidak membela beliau, tapi itu tidak salah. Tinggal bagaimana caranya kita untuk bisa sama-sama dengan DPR bekerja sama yang baik. Itu saja persoalan. Kemudian saya katakan kita harus baca bukunya David Osborne dan Kepler tentang bagaimana seorang pimpinan daerah berpikir wira swasta. Seperti saya membangun rumah sakit tidak pakai APBD, saya membangun mall tidak pakai APBD waktu saya wali kota. Begitu ke depan kita harus berani, jangan tergantung. Kita harus berani mengambil inisiatif untuk kemajuan kita. Jadi tidak perlu takut salah, dihukum untuk kebenaran tidak perlu takut. Sekali lagi terima kasih kepada KPU, Bawaslu, Forkopimda, kemudian masyarakat Sulawesi Tengah ya yang sudah selama ini mendukung paslon nomor 3. Kemudian kami mohon maaf apabila di dalam perjalanan menuju pencoblosan ada salah kata dan perbuatan kami kepada masyarakat Sulawesi Tengah, kepada semua penyelenggara kiranya mohon dimaafkan karena tidak ada keinginan untuk menyakiti hati masyarakat. Kepada masyarakat Sulawesi Tengah, jangan berhenti, tidak datang pada tanggal 27, tapi marilah sama-sama beramai-ramai ke TPS untuk mencoblos nomor 3. Namun saya akan tutup dengan sebuah pantun. Mohon didengar. Jalan-jalan ke Tendena, jangan lupa ke Danau Poso. Bila ingin Sulawesi Tengah aman, bebas dari korupsi, narkoba, dan teroris, tidak ada pilihan lain. Pilih kami, pasangan nomor 3, Sanganiba Gueva. Sanganiba Gueva. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya, mari kita dengarkan suara dari pendukung paslon 3. Baik, terima kasih. Berikut kami memberikan kesempatan. Terima kasih, silakan duduk kembali pendukung paslon nomor urut 3. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement atau hal-hal yang meyakinkan masyarakat atau warga Sulawesi Tengah. Dan waktu yang diberikan kepada Anda adalah 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku masyarakat Sulawesi Tengah,
yang hari ini sedang menonton perdebatan antar calon. Atas nama pasangan Abdul Karim Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri, kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya terhadap masyarakat Sulawesi Tengah manakala dalam perjalanan proses politik yang sedang kita jalani ini ada hal, ada kata, ada perbuatan yang tidak menyenangkan masyarakat Sulawesi Tengah, baik itu dilakukan oleh kami berdua maupun tim sukses relawan pasangan Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri. Atas nama seluruh tim, atas nama pribadi, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada kakakku Rusdi Mastura. Izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi dari hati saya yang paling dalam. Saya ingin menyampaikan, maafkan adikmu ini manakala dalam perjalanan kampanye kita selama ini ada hal yang menyinggung perasaan judi. Semua itu tidak ada maksud untuk menyakiti, karena percayalah saya menyayangi Kak Cudi. Apapun perkataan Kak Cudi, apapun penyampaian Kak Cudi, selalu Ahmad Ali Abdul Karim melihat itu sebagai nasihat. Ketika kami terpilih menjadi gubernur, melaksanakan pemerintahan, semua nasihat-nasihat Kak Cudi akan kami ingat, sehingga kemudian kami mampu melaksanakan pemerintahan ini dengan baik dan bersih. Kepada adikku Anwar Hafid, mari terus kita jaga kontestasi ini dengan penuh semangat berdemokrasi. Mari kita jauhkan sikap yang menjatuhkan. Maafkan kakakmu ketika dalam perjalanan ini ada hal yang juga tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Semua itu adalah kontestasi yang kita lakukan untuk memberikan pendidikan politik. Dan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, insya Allah ketika Ahmad Ali Abdul Karim terpilih menjadi gubernur, kami bertekad untuk memastikan kami adalah gubernur rakyat Sulawesi Tengah, tidak membedakan suku, agama, pendukung ataupun tidak mendukung kami. Semua adalah rakyat Sulawesi Tengah yang harus kami sayangi, yang harus kami sejahterakan, karena kami adalah harapan baru Sulawesi Tengah. Mainkan. Sebagai kader Gerindra, saya akan memastikan bahwa seluruh program-program Presiden Prabowo akan dilaksanakan di Sulawesi Tengah. Sebagai kader Prabowo yang sejak usia 17 tahun hidup bersama di lingkungan keluarga besar Prabowo Subianto, saya akan memastikan bahwa program-program tersebut bisa dilaksanakan, bahwa program-program pasangan Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri betul-betul bisa dilaksanakan, karena kami tahu dari mana uang untuk melaksanakan program-program kami. Untuk itu 27 November ingat datang ke TPS, karena TPS itu adalah tusuk paslon 1. Ingat, Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri nomor urut 1. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kita akan saksikan apresiasi dari pendukung tim paslon nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pendukung paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami akan persilahkan, mohon tenang Bapak Ibu. Kami akan mempersilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat memberikan pernyataan penutup atau hal-hal yang dapat meyakinkan masyarakat Sulawesi Tengah untuk memilih Anda. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap warga masyarakat Sulawesi Tengah dimanapun berada, yang kami cintai dan kami sayangi.
yang kami hormati dan kami banggakan kakanda saya berdua, kakanda Rusdi Mastura dan Kak Agusto, dan juga Kak Mat dan adinda saya Aka, dan pasangan saya yang paling luar biasa Ibu Dr. Reni, yang saya hormati segenap pejabat pemerintah, PJ Gubernur dan seluruh unsur Forkompimda, yang saya hormati para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, juga yang teristimewa panelis kita yang luar biasa pada malam ini, juga kepada segenap pendukung paslon nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 yang saya cintai dan saya banggakan. Kami pasangan berani dalam perjalanan kita kampanye yang telah ditentukan oleh KPU. Tentu banyak gesekan-gesekan, tentu banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tapi kita yakin bahwa perbedaan itu akan bermuara pada satu muara, yaitu mensejahterakan rakyat Sulawesi Tengah dan memajukan daerah yang kita cintai ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Kak Cudi dan Kak Agusto, juga Kak Ahmad dan Andinda saya Aka, dan juga seluruh pendukung tim sukses relawan yang mungkin dalam upaya kita untuk merebut hati dan pikiran rakyat, banyak hal-hal yang mungkin sengaja dan tidak sengaja kita lakukan, bahwa itu semua adalah proses demokrasi yang mesti kita lalui. Oleh karena itu kami berkomitmen sekali lagi bahwa mari kita ciptakan pilkada yang damai, pilkada yang bahagia, sehingga rakyat Sulawesi Tengah memiliki ruang untuk bisa memberikan pilihannya secara cerdas dan juga berdasarkan hati nuraninya. Mari kita jadikan pilkada Sulteng ini pilkada percontohan bagi seluruh Indonesia, di mana seluruh berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pilkada yang bebas dari hoak, pilkada yang bebas dari fitnah, pilkada yang bebas dari money politik, pilkada yang bebas dari politik identitas. Kalau ini kita bisa wujudkan bersama, insya Allah siapapun yang terpilih, dan saya secara pribadi mendoakan kepada kedua paslon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdirnya kepada kami bertiga itu, siapapun itulah yang terbaik buat rakyat Sulawesi Tengah. Mari sekali lagi kita harus siap menang dan kita harus siap kalah untuk rakyat Sulawesi Tengah yang kita cintai. Pada seluruh ibu-ibu, kaum perempuan, pilihlah perempuan sesuai dengan hati nuranimu. Kemudian seluruh bapak-bapak, pilihlah perempuan sesuai sama dengan istri bapak ibu. Ya, kemudian jangan lupa pada tanggal 27 November coblos nomor 2. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa ada satu kartu sakti kami yang mana setiap berobat cukup hanya dengan menggunakan KTP, Bapak Ibu bisa berobat gratis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2, waktu habis. Selanjutnya kita dengarkan suara dari pendukung pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk itu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Terima hadirin kasih. yang kami hormati serta pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, tuntas sudah seluruh segmen kita lewati untuk debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah menyaksikan seluruh 6 segmen, KPU, Bawaslu, tim panelis, seluruh unsur Forkopimda yang pada malam hari ini telah hadir dan juga memberikan support yang luar biasa. Dan pada malam hari ini kami mengajak Anda untuk bersama meramaikan TPS Anda pada 27 November 2024 mendatang. Dan karena suara Anda akan menentukan pembangunan berkelanjutan bagi Sulawesi Tengah yang kita cintai bersama. Akhirnya saya Arya Tanjung, Saya Lungki Giarinsa.
menutup seluruh rangkaian debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 malam hari ini. Pemilih berdaulat, negara kuat, Pilkada Sultan bahagia. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.